Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Anton, masih di pembahasan soal P3K keperawatan. Ini saya punya website untuk belajar P3K keperawatan. Nanti ada tryout-nya juga. Tryout-nya sudah ada 4. Nah, ini dia. Ini udah ada 4 kalau tidak salah ya. Udah ada 4. Nanti rencana ada 8. Kemudian ada latihan soal juga. Kalau latihan soal itu terdiri dari hanya 10 soal. Misalnya teman-teman hanya punya waktu sebentar untuk belajar, bisa menggunakan latihan soal. Video latihan soal dari 1 sampai 7 ada di video sebelumnya. Kita akan mengerjakan soal ke-8. Bagi yang mau bergabung, silakan hubungi nomor telepon yang ada di atas. Berbayar ya teman-teman. Atau daftar di deskripsi di bawah linknya. Baik, kita ke soal yang pertama. Seorang perempuan berusia 35 tahun dibawa ke IGD dengan keluhan tidak sadarkan diri akibat jatuh dari motor. Hasil pemeriksaan terdapat luka pada wajah dan bahu kiri serta kepala sebelah kiri. Pasien tampak pucat dan tidak ada pergerakan dada. Tindakan awal yang harus dilakukan pada pasien adalah A. Melakukan resusitasi jantung paru, B. Atur posisi pasien semi power, D. Hentikan perdarahan, Hentikan perdarahan, D. Berikan oksigen, atau E. Periksa jalan napas. Ya, jawabannya adalah yang ya, periksa jalan napas. Jadi ABC airway breathing sirkulasi. Di sini tidak ada pergerakan dada. Jadi kemungkinan henti napas, kita lihat jalan napasnya itu lancar atau tidak. Baik, kita ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Kenapa tidak muncul ya? Masih sama soalnya. Bonus sekali. Oke, soal berikutnya. Seorang kepala ruangan saat ini menerapkan metode asuhan keperawatan yang baru karena adanya pengembangan sumber daya tenaga keperawatan di ruangan. Salah seorang perawat yang biasanya merupakan penanggung jawab perawatan luka mengatakan belum terbiasa memberikan timbang terima pasien berdasarkan kelompok tenaga keperawatan yang sekarang dia pimpin. Apakah metode asuhan keperawatan yang diterapkan oleh kepala ruangan? A. Metode kasus, B. Metode fungsional, C. Metode tim, D. Metode primer, atau E. Metode modular. Oke, kira-kira yang mana? Yang A. Metode kasus. Metode kasus itu biasanya diterapkan satu pasien itu satu perawat. Hal ini umumnya dilakukan untuk perawatan private atau untuk perawatan khusus seperti ruang isolasi atau intensive care unit. Kemudian kalau metode fungsional itu adalah metode keperawatan yang membagi tugas perawat per tindakan tertentu, misalnya perawatan luka, kemudian injeksi, atau tugas askep saja. Ini sepertinya sebelumnya itu menggunakan metode fungsional ya, karena biasanya merupakan penanggung jawab perawatan luka. Sekarang itu kan dia bertanggung jawab terhadap tenaga keperawatan yang dia pimpin. Berarti jawabannya adalah metode tim. Kemudian kalau metode primer itu adalah metode keperawatan yang di mana satu orang perawat atau primary nursing itu bertanggung jawab penuh selama 24 jam terhadap asuhan keperawatan pasien, mulai dari klien masuk sampai keluar rumah sakit. Kalau metode modular itu merupakan variasi dari metode primer. Soal berikutnya. Pemberian imunisasi tetanus penting dilakukan pada ibu hamil untuk mencegah dan melindungi bayi yang dilahirkan mengalami tetanus. Berapa kali dilakukan pemberian imunisasi tetanus toksoid pada ibu hamil? Jawabannya adalah 2 kali. Pemberian imunisasi TT pada ibu hamil itu adalah 2 kali dan biasanya jedanya itu adalah 4 bulan. Ya. Diberikan pada usia kehamilan 27 sampai 36 minggu. Kita ke soal berikutnya. Pemasangan NGT atau nasogastric tube merupakan salah satu prosedur dengan memasukkan selang melalui lubang hidung, melewati kerongkongan, hingga mencapai lambung dengan tujuan untuk memberikan nutrisi enteral atau obat pada pasien. Berikut ini merupakan kontraindikasi dilakukan pemasangan NGT pada pasien yang mengalami fraktur basis krania, yaitu ditemukan adanya A. Braille hematum. Braille hematum itu pembengkakan pada kelopak mata ya. Kemudian ada rhinorea atau perdarahan di hidung, otorea perdarahan di telinga, atau battle side. Battle side itu kayak ada memar atau kemerahan di belakang telinga. Ekimosis lah istilahnya. Atau E. Semua benar. Jawabannya adalah yang E. Semua benar. Braille, hematum, rhinorea, otorea, dan Barthelsen itu merupakan tanda-tanda dari fraktur basis kranii.
Jadi semuanya itu benar. Soal berikutnya, pasien laki-laki berusia 40 tahun dirawat di RSJ menolak minum obat dan makan. Pasien selalu mengatakan, kalian jangan coba-coba meracuni saya, kalian mau bunuh saya ya. Setiap diberikan obat atau makan, masalah keperawatan yang dialami pasien tersebut adalah, ya masalahnya adalah waham ya, tapi wahamnya waham apa? A. Waham somatik, B. Waham nihilistik, C. Waham curiga, D. Waham kebesaran, atau E. Waham bizar. Jawabannya yang mana teman-teman? Kalau waham somatik itu keyakinan seseorang tentang tubuhnya yang dikatakan secara berulang-ulang. Misalnya, tubuh saya ususnya berurai. Biasanya seperti itu kalau yang kita temukan di RSJ. Kemudian waham nihilistik. Keyakinan seseorang bahwa dirinya itu sudah meninggal dan dikatakan berulang kali. Waham curiga ya, jawabannya adalah waham curiga. Jadi keyakinan seseorang bahwa ada yang ingin mencederai atau merugikan dirinya dan dikatakan secara berulang-ulang. Kalau waham kebesaran itu adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuannya yang berlebihan. Jadi misalnya dia itu punya mukjizat gitu. Itu merupakan waham kebesaran. Kalau waham bizat itu adalah keyakinan yang tidak masuk akal yang dimiliki oleh seseorang. Ada sisi pikir, siar pikir, dan kontrol pikir. Sisi pikir itu dia curiga bahwa ada yang menyisipkan sesuatu ke pikiran dia. Kalau siar pikir itu dia curiga kalau takutnya kebalik saya antara siar pikir dan kontrol pikir. Jadi kayak ada yang mengendalikan dirinya atau itu kontrol pikir ya teman-teman. Nanti kita akan ulas lagi lebih jauh deh. Pokoknya jadi keyakinan yang tidak masuk akal yang dimiliki seseorang mengenai pikiran-pikirannya ya kurang bisa. Soal berikutnya, ini enaknya gimana ya? Nah, gini ya biar kelihatan. Seorang perempuan berusia 50 tahun dibawa ke RS dengan keluhan nyeri dada sebelah kiri sejak 2 jam yang lalu. Sesak napas dan dada terasa terhimpit. Pemeriksaan tanda-tanda vital, tekanan darah 140 per 80 mmHg. Frekuensi nadi 65 kali per menit. Frekuensi napas 26 kali per menit. Saturasi oksigen 96%. Dokter menganjurkan diberikan obat ISDN atau isosorbit dinitrat 5 mg secara sublingual. Fungsi dari pemberian obat tersebut adalah A sebagai antiemetik, B analgetik, C antikonvulsi, D sebagai vasodilator, atau E antihipertensi. Antiemetik itu obat anti mual muntah, analgetik itu obat anti nyeri, antikonvulsif itu anti kejang, vasodilator itu untuk pelebaran pembuluh darah. Nah, jawabannya adalah yang D, untuk melebarkan pembuluh darah agar suplai oksigen ke jantung itu cukup ya. Suplai darah yang membawa oksigen. Baik, kita ke soal berikutnya. Kepala Divisi Keperawatan dalam pertemuan global mengatakan bahwa akan ada regulasi baru yakni penyegaran keperawatan dengan adanya rolling tenaga keperawatan di tiap ruang rawat setiap 2 bulan. Perawat yang baru menjadi pegawai tampak saling berbisik dan mengatakan bahwa mereka masih canggung dan takut tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang baru. Jenis konflik yang dialami perawat tersebut adalah A. Konflik intrapersonal, B. Interpersonal, C. Antar individu-individu dan kelompok, D. Konflik intergrup, atau E. Konflik antar organisasi. Jawabannya adalah ya benar sekali, konflik intrapersonal, yaitu konflik seorang dengan dirinya sendiri. Jawabannya adalah yang A. Kalau interpersonal itu adalah konflik antara individu satu dengan individu lainnya. Misalnya saya dengan teman saya. Kalau konflik antar individu dan kelompok itu seringkali berhubungan dengan individu menghadapi tekanan-tekanan untuk mencapai atau ada yang melanggar etik kerja ya dan berkonflik dengan kelompok kerja yang lain. Contohnya ada satu individu yang dihukum oleh kelompok kerjanya karena dia tidak menerapkan etika atau norma-norma di suatu lingkungan kerjanya. Kemudian kalau konflik intergroup itu juga yang dimaksud dengan konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. Jadi antar circle ya di dalam organisasi. Kalau konflik antar organisasi ya antar instansi dan instansi lain. Soal nomor 9. Seorang laki-laki berusia 23 tahun dibawa ke IGD dengan luka bakar kecelakaan di tempat kerja. Hasil pengkajian didapatkan kulit tampak kemerahan dan mengelupas. Bulainya positif, nyerinya positif, nyerinya 6 dengan presentasi luka bakar 91%.
Banyak ya. Pasien tampak meringis kesakitan. Derajat luka bakar yang dialami pasien tersebut adalah derajat 1, B derajat 2, C derajat 3, derajat 4 dan 5 tidak ada, ada 1, 2, dan 3. Derajat 1 itu terjadi jika hanya mengenai lapisan epidermis. Misalnya kita habis berjemur di pantai tanpa menggunakan sunblock. Nah, itu kemerahan. Kemudian ada perih. Kalau derajat 2 itu bisa mengalami mengelupas kulit, bulai, serta sangat nyeri sekali karena ada banyak sel saraf di jaringan dermisnya ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Kalau derajat 3 itu sudah mengenai otot dan tulang atau istilahnya gosong. Itu tidak ada rasa nyeri. Kenapa? Karena sel sarafnya itu sudah hangus terbakar jadi tidak terasa nyeri. Soal nomor 10. Seorang laki-laki berusia 31 tahun dibawa ke IGD dengan luka bakar tersiram air panas di kedua tangan, dada, dan perut serta alat kelamin. Nah, udah sih sebenarnya data yang diperlukan kita cukup sampai sini karena di pertanyaannya berapa persentase luka bakar pada pasien tersebut ya, bukan anak. Jadi di sini kan terkena air panasnya kedua tangan. Tangan satu kan 9%, kemudian tangan satunya lagi 9%, jadi 18. Kemudian dada 9%, 27, perut 9%, jadi 36. Dan kelamin 1%, jadi 37. Jawabannya adalah yang B. Baik, kita klik simpan, kemudian selesai. Kita coba lihat ya, berapa nilai kita. Wah, ada yang tidak terjawab satu ya, 40 poin. Nah, kalau lihat pembahasannya, lihat di sini ya pembahasan. Oh, ini nomor satu, harusnya jawabannya itu adalah E ya. Kenapa di sini B ya? Atur posisi pasien semi bowler. Jawabannya yang benar adalah yang E. Ini human error. Nah, pembahasannya di sini dijelaskan ya. Ini chest thrust lagi. Waduh, nggak sinkron. Yang lainnya sinkron nggak? Kalau yang lainnya sinkron ya, ini jawabannya metode tim, di pembahasannya juga metode tim. Oke, nanti kita akan berubah lagi. Oke, ini juga 2 kali ya, ini sesuai dengan yang dibahas. Berarti hanya yang satu saja yang error. Dan nomor 2 tentunya error. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Mudah-mudahan setiap hari saya bisa konsisten upload satu video agar membantu teman-teman dalam menghadapi ujian P3K nanti. Oke, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.